Halo semuanya, kembali lagi di segmen reaction kabar seputar Timnas Indonesia. Salam sepak bola. Laga krusial Timnas Indonesia versus Cina gak sampai sebulan lagi. Siapa di antara kalian yang udah gak sabar menanti laga tersebut guys? Tulis di kolom komentar. Cina mengirim tim untuk selidiki lokasi pertandingan. Wow, ngeri gak sih guys? Namun setelah tahu lokasinya, mereka malah bilang seperti ini dan protes ke PSSI pula. Apa yang sebenarnya terjadi guys? Buat tahu info selengkapnya, jangan pernah skip video ini guys. Oke, sebelum melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya buat kalian semua tekan dulu tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan update terkini seputar Timnas Indonesia. Oke, langsung aja kita spill video yang satu ini. Tuh, pesen dari Mimin. Media berita yang gue reaction berasal dari channel YouTube Hattrick guys. Wow, sumpah kita semua pasti kangen melihat atmosfer suasana penonton di GBK. Kurang lebih 1 bulan lagi Timnas Indonesia akan menjamu Cina di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Laga itu sendiri adalah laga yang paling ditunggu-tunggu oleh fans Garuda, karena itu adalah pertandingan kandang terakhir Timnas di babak ini. Selain itu, fans Timnas Indonesia juga penasaran apakah tim Garuda mampu membalas kekalahan di pertemuan pertama atau tidak. Seperti yang kita tahu di pertemuan pertama, Indonesia harus menyerah atas Cina dengan skor 2-1. Kini Stadion GBK akan menjadi saksi apakah Indonesia bisa menaklukkan Cina atau malah sebaliknya. Berbicara soal GBK, hal ini ternyata membuat kubu Cina heran karena awalnya mereka bakal mendapatkan balasan dari Indonesia. Lantas balasan seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ini dia. Oke, siapa di antara kalian yang yakin Timnas Indonesia mampu membalas kekalahan kapan hari ketika bertandang ke Cina? Kalian bisa ikutan berinteraksi dengan menuliskan opini kalian lewat kolom komentar di bawah ini. Wow, sumpah ini kekaguman Cina pada Stadion Gelora Bung Karno. Mereka malah kagum guys. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun ini, ada 2 tim yang benar-benar membuat Indonesia jengkel. Tim pertama adalah Bahrain, sementara tim kedua adalah Cina. Sementara 3 tim lainnya, yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi, terlihat biasa-biasa saja dan berperilaku baik kepada Timnas. Untuk Bahrain, mereka memang menjadi tim yang sangat menjengkelkan dengan drama yang selama ini terjadi. Drama itu dilakukan entah saat di lapangan maupun di luar lapangan. Hal yang waktu itu membuat Indonesia mengalami kerugian. Namun pada akhirnya drama yang dilakukan Bahrain berhasil dibungkam Timnas di pertemuan terakhir bulan Maret lalu. Waktu itu Indonesia menang 1-0 atas wakil Timur Tengah tersebut. Tuh, Timnas Bahrain, Timnas Cina ini benar-benar menjengkelkan sekali guys ya. Mereka sering membuat sewor sebelum pertandingan itu dimulai. Namun untungnya di GBK mereka semua kalah ya. Seperti Arab Saudi, Bahrain juga sudah kalah ya. Tinggal menunggu Cina apakah mampu ditundukkan oleh skuad Garuda. Untuk Cina, mereka menjengkelkan karena pernah membuat Timnas Indonesia kerepotan waktu bermain di sana. Alasannya adalah karena Timnas Cina sengaja menjamu Indonesia ke stadion yang letaknya jauh dari kota Beijing. Hal ini membuat Timnas Indonesia harus menjalani perjalanan yang lebih jauh karena sebelumnya mereka bermain di Bahrain terlebih dahulu. Dengan perjalanan jauh seperti itu, Cina berharap para pemain Timnas mengalami kekalahan. Hasilnya, usaha dari Cina itu tampaknya berhasil karena mereka mampu mengalahkan Indonesia. Soal ini juga dipengaruhi faktor salah strategi yang waktu itu diterapkan oleh Sinteyong. Ya, lokasi pertandingan away Timnas Indonesia melawan Cina kemarin mungkin menjadi salah satu faktor kekalahan Timnas Indonesia kala itu guys ya, di samping strategi yang diterapkan oleh Sinteyong.
Indonesia, hal ini sempat membuat PSSI kecewa. Bahkan Erick Thohir siap membalas kepada negara-negara yang telah menyulitkan Indonesia ketika bermain di luar negeri. Hal ini dikatakan Erick Thohir sebelum pertandingan melawan Cina pada September tahun lalu. Dan habis itu kita berat lagi, harus terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam. Lalu ke Cina, tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing. Itu Qingdao yang di bulan Oktober katanya dingin. Jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain balik di sini. Kata Erick Thohir dikutip dari Liputan 6. Ya, betul sekali. Gua setuju dengan pernyataan Erick Thohir. Kalian masih ingat gak ketika beberapa penonton fan timnas Indonesia ketika tandang ke Cina itu sempat diintimidasi? Kalian pasti tahu apa yang kalian lakukan nanti di Stadion Gelora Bung Karno. Yang cocok dipakai Indonesia saat menjamu Cina nanti. Dan ada 2 stadion yang bisa digunakan untuk membalas Cina. Pertama adalah Stadion Batakan yang ada di Kalimantan. Sementara satunya adalah Stadion Papua Bangkit yang ada di ujung timur Indonesia. Khusus Stadion Papua Bangkit, stadion ini memiliki ciri khas, yakni berada di tengah hutan. Lokasi itulah yang dinilai sangat cocok untuk membuat para pemain timnas Cina sengsara ketika bermain di Indonesia. Itu wacana dulu banget guys ya. Namun sekarang enggak lah, sudah dipastikan laga krusial antara timnas Indonesia melawan Cina itu di Stadion Gelora Utama Bung Karno. Karena kalau di Stadion GBK udah pasti stadion itu full. GBK tetap jadi kandang timnas Indonesia. Nah ini dia. Stadion Batakan dan Papua Bangkit ternyata cuma gertakan Indonesia cuman untuk membalas Cina. Karena ini. pada intinya tim Garuda tetap akan bermain di Gelora Bung Karno dalam pertandingan melawan Cina nanti. GBK sendiri adalah kandang utama yang selama ini selalu digunakan oleh timnas Indonesia. Bahkan stadion tersebut juga menjadi saksi ketika timnas menjamu Bahrain, Arab Saudi, Jepang, hingga Australia. Kini berhubung mainnya di GBK, pihak Cina langsung mengirimkan perwakilan untuk mengecek segala persiapan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu media di sana, yakni Sohu. Tim logistik sepak bola nasional Cina telah lebih dulu tiba di Indonesia untuk melakukan inspeksi menyeluruh terhadap kondisi stadion, iklim setempat, hingga lalu lintas di Jakarta. Tulis Sohu dalam artikelnya. Wow, ngeri guys. Mereka sudah mengirimkan tim logistik untuk mengecek keadaan di Jakarta, terutama di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Wow, luar biasa sekali nih. Tersebut perwakilan Cina pasti dibuat kagum dengan kemegahan GBK. Meski stadion tua, namun aura kebesaran GBK masih terasa sehingga membuat para pemain tak sabar untuk bermain di dalamnya. Dan nantinya kemegahan GBK akan menjadi saksi pertarungan antara tim Garuda melawan tim negeri tirai bambu. Ya, untuk keangkeran dari Stadion Utama Gelora Bung Karno kalian sudah gak perlu ragukan lagi guys ya. Ini stadion benar-benar stadion keramat, bahkan ini merupakan andalan timnas Indonesia ketika menjadi tuan rumah. Siapapun mereka pasti akan kalah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tiket pertandingan akan mulai dijual pertengahan bulan ini. Untuk tiket pertandingannya, hal ini juga tengah dipersiapkan oleh PSSI. Kabarnya, mereka akan menjual tiket pada pertengahan bulan ini. Jadi bagi siapapun yang ingin menonton timnas di Stadion GBK, mereka harus siap war tiket dengan supporter yang lain. Soal ini, pihak PSSI juga menyarankan agar fans Indonesia juga sudah menyiapkan Garuda ID, karena itu adalah hal yang sangat penting sebelum membeli tiket. Jangan lupa, kan kita melawan Cina, maka dari itu siapkan Garuda ID-nya, karena memang kita akan bikin war tiket. Yang pasti diperkirakan akan dilakukan war tiket pada pertengahan Mei. Jadi teman-teman, soal tanggalnya nanti kami pastikan. Pastilah yang mau menonton itu banyak sekali. Jadi memang harus siapkan semua nih, apa yang memang harus disiapkan. Jangan sampai nanti masih war tiket belum bikin Garuda ID. Ayo cepat-cepat bikin Garuda ID biar cepat war tiketnya. Kata Arya Sinulinga dikutip dari Bola Sport. Oke, buat teman-teman yang ingin nonton langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, mulai sekarang siapkan membuat Garuda ID ya, supaya kalian tidak kehabisan
untuk menjalani war ticket nantinya. PSSI juga sudah menyiapkan. Kabarnya mereka akan diberi jatah sebanyak 3.000 lembar. Wow. Kemungkinan besar itu akan habis 3.000. terjual dan yang nonton adalah orang-orang Cina yang tinggal di Indonesia. Sehingga menarik dinantikan aksi dari fans Garuda dalam memberikan dukungan kepada timnas Indonesia ketika melawan Cina pada awal Juni mendatang. Buat kalian semua fans Garuda yang nonton langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tahu kan apa yang harus kalian perbuat? Tolong balaskan dendam ketika penonton Indonesia yang nonton langsung di Cina kemarin diintimidasi. Ya, jangan sampai ada satu banner pun yang terpampang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Maksudnya banner dari fan timnas Cina. Oke? Tolong balaskan dendam ini, guys. Oke. Berbicara soal fans timnas Indonesia, hal ini tentunya juga tidak akan jauh dengan kreativitas mereka. Salah satu kreativitas yang paling tunggu adalah koreo. Untuk koreo dari fans Indonesia, jangan ditanya lagi karena pastinya sangat keren. Hal itu terbukti ketika Indonesia melawan Bahrain beberapa waktu yang lalu. Saat itu fans Indonesia memamerkan koreo burung Garuda di belakang gawang. Koreo yang pastinya membuat nyali para pemain Bahrain menciut. Oh, seperti apa koreo nanti ketika timnas Indonesia melawan Cina? Kita semua pasti gak sabar melihat La Grande Indonesia dan Ultras Garuda Indonesia menyiapkan surprise ini. Kini fans Indonesia yang mengatasnamakan La Grande Indonesia juga tengah mempersiapkan koreo di laga melawan Cina nanti. Hal ini mereka tunjukkan dalam sebuah postingan di akun X beberapa waktu yang lalu. Dari persiapan yang ditunjukkan, tampaknya La Grande Indonesia akan kembali membentangkan sebuah koreo besar di belakang gawang. Wow, kita semua pasti gak sabar. Apa gambar dari koreonya nanti? Sementara itu, sebelum melawan Cina, timnas Indonesia akan menjalani TC terlebih dahulu di Pulau Bali. Sayangnya, ada beberapa pemain timnas yang kemungkinan besar akan absen. Pemain itu adalah Kevin Dix. Nantinya, Kevin Dix akan menyusul Martin Paes dan Marcelino yang sama-sama absen saat melawan Cina. Untuk timnas Cina, mereka juga akan kehilangan beberapa pemain. Contohnya adalah Lin Liangmin dan Xi Weneng. Keduanya akan absen karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Ya, nggak perlu khawatir, ada Emil Audero yang udah siap menggantikan Martin Paes. Mungkin di posisi Kevin Dix ada Shady Walsh. Jadi nggak perlu menjadi sebuah alasan untuk kita menyerah, guys. Pertemuan yang harus dimenangkan oleh tim Garuda jika mereka ingin lolos ke babak selanjutnya. Jika melihat peluangnya, Indonesia harusnya mampu mengalahkan pasukan Branko Ivankovic tersebut. Tapi kembali lagi, Cina tetaplah Cina, tim yang selalu menyimpan kejutan. Jika Indonesia lengah, mereka bisa saja mengalahkan tim Garuda di Stadion GBK. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh Jay Itzes dan kawan-kawan. Jadi itulah cerita menjelang pertemuan antara Indonesia melawan Cina di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Oke, itulah media berita yang udah gue reaction buat kalian semua fans Garuda di seluruh Indonesia. Wow, bener-bener gak sabar ya kita semua menantikan laga tersebut. Ini laga hidup mati timnas Indonesia. Jika ingin tetap bermimpi, ingin tampil di Piala Dunia 2026, minimal kalahkan dulu Cina, harga mati, tidak boleh imbang. Dan intinya belajar dari pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia tidak boleh meremehkan timnas Cina. Dan tetap waspada karena ada beberapa pemain pilar kita yang absen, tidak bisa membela timnas Indonesia ketika nanti melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 5 Juni mendatang. Wow, ya. Buat para fans Garuda, support terus. Dan jangan lupa berdoa untuk kemenangan timnas Indonesia. Itu sangat berarti buat timnas Indonesia. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video reaction ini sampai selesai. Sampai ketemu di video reaction gua selanjutnya. Salam sepak bola.